Harapan gencatan senjata di Gaza semakin memudar. Kondisi ini dipengaruhi kian tidak jelasnya proses perundingan jeda kemanusiaan antara Israel dan kelompok Hamas. Harian The Guardian, Senin 11 Desember 2023 menyebutkan Hamas tidak akan melanjutkan perundingan pembebasan 137 sandera yang tersisa kecuali ada tawaran gencatan senjata pada akhir proses pertukaran tahanan. Menanggapi hal ini, Israel tidak menyetujuinya, sedangkan Amerika Serikat menggunakan hak vetonya pada pertemuan Dewan Keamanan PBB Jumat lalu. Dalam situasi ini, Israel akan kesulitan menunda gencatan senjata jika ada faktor-faktor intervensi seperti meningkatnya kekerasan di luar Gaza, kemungkinan besar di Lebanon. Faktor lain jika gelombang pengungsi Palestina ke Mesir semakin besar dan tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menguat untuk memprioritaskan pembebasan para sandera. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengingatkan potensi eskalasi konflik lebih lanjut. Dia mendapatkan informasi dari Hamas bahwa mereka memiliki apapun yang dibutuhkan untuk melawan Israel selama beberapa tahun. Amir-Abdollahian menegaskan Hamas adalah gerakan pembebasan nasional dan Iran mendukung perjuangan Hamas melawan Israel. Akan tetapi baik Hamas maupun Hezbollah di Lebanon tidak berada di bawah kendali Iran. Sementara para petinggi berkutat dengan negosiasi dan diplomasi, situasi di Gaza semakin mengkhawatirkan. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza yang terusir dari rumah khawatir tidak bisa mendapatkan perlindungan atau makanan yang cukup di lokasi pengungsian yang semakin padat. Program Pangan Dunia PBB atau WFP memperkirakan separuh dari pengungsi jalur Gaza kelaparan. Para pengungsi mengatakan banyak yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan. Banyak juga terjadi penjarahan truk bantuan yang masuk. Kalaupun ada barang-barang kebutuhan yang dijual kepada warga, harganya melambung tinggi. Bukan hanya urusan politik yang ruwet, persoalan ekonomi pun semakin membelit dan hidup rakyat Palestina kian rumit. Gara-gara perang di Gaza, perekonomian di Ramallah, ibu kota de facto tepi barat, suram. Ribuan usaha tutup, pertokoan-pertokoan semakin rawan dijarah sehingga keamanan diperketat dengan menyewa penjaga keamanan yang lebih banyak. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini dilaporkan lebih buruk ketimbang krisis yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan kala pandemi COVID-19.